Shalom Bapak Ibu semua. Haleluya. Haleluya. Wah. Baik Bapak Ibu, supaya kita nggak ngantuk gitu ya, saya mau ngajak kita untuk naikkan satu pujian. Bapak Ibu tahu ya lagu Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, tahu ya? Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya ya. Tahu kan ya Bapak Ibu ya? Yang tahu boleh lambaikan kedua tangannya gini. Nah, oke. Jadi pasti antusias ya. Bapak Ibu bisa ekspresikan kalau selama ini mungkin Bapak Ibu kita nggak bisa datang ke lokasi terus nari sama-sama. Nah, Bapak Ibu di rumah boleh nari-nari, nggak apa-apa. Nanti kalau ada suaminya, anak-anaknya lihat, oh kenapa itu nari-nari sendiri gitu kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nari di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Katakan jalan serta Yesus. Haleluya. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi katakan jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita nanti masuk dalam materi kita, saya paling senang kalau HMC itu, ya Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada satu lagu tuh yang ada tariannya, saya senang sekali gitu ya. Setiap kali kita HMC, nah lagunya itu ya mungkin sebagian dari Bapak Ibu udah tahu. Kalau yang udah tahu boleh menyanyikannya. Kalau yang belum tahu sama-sama kita ajari, ya. Lagunya begini Bapak Ibu. Maria nih, Maria. Maria. Oh kalau gitu bolehlah Bu Titin peragain ya. Bu Titin sama Pak Yakobus bisa peragain buat kita. Lagunya gini ya. Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari, Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari lagi. Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari, Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari, Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari, Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari. Haleluya. Oke, sekali lagi yuk. Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari, Maria menari di atas menara, di atas menara. Maria menari, Maria menari di atas menara. Lagi. Dia menari di atas menara, di atas menara. Maria menari. Haleluya. Oke Bapak Ibu, saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Pasti Bapak Ibu kita semua siap dipulihkan. Amin. Saya pasti pulih. Yes. Lagi. Saya pasti pulih. Yes. Yes. Wow. Satu kali lagi ya yang semangat Bapak Ibu. Saya pasti pulih. Yes, yes, yes. Haleluya. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam sesi hati Bapa yang akan dibawakan oleh Pak Alex Leo. Mari kita siapkan hati kita. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa. Di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan kami bawa hidup dan hati kami pagi hari ini. Oh kan Engkau ya Bapa dalam hidup kami.
Sandi. Mari Bapak Ibu kita hampiri Bapa kita yang baik, Bapa kita yang kekal. Dia mengasihi kita, Dia mau datang melawat menjamah kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu buka hati, izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan bekerja. Horiana rara masuk. Betapa ku mencintai Amin. segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Betapa aku menyadari Amin. Amin. di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari pejamkan kedua mata kita sambil angkat kedua tangan kita dengan lembut katakan, Bapa, sentuh hatiku, Amin. ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Orabatakan daralama. Terima kasih, terima kasih. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami sebagai yatim piatu ya Bapa. Amin. Kau utus Roh-Mu, Roh Kudus jamah kami. Yes. Hurabatakan daralabasan daralamu. Hinyara lamasi. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal, katakan, betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada. Mari sekali lagi Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh katakan, Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Shandara lava 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 lava. Amen. Hurabatakan lava lava. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih Amen. yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sekali lagi dengan lembut katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Amin, amin. Amin, amin. Amen. Bapa, ajarku mengerti Shinaya rabatakan naralabalala. Jamah kami, laut kami Tuhan pagi hari ini. Yang tiada pernah berhenti. Mari sekali lagi yuk dengan lembut Bapak Ibu, dengan sungguh-sungguh hati. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari saya persilakan Pak Alex. Mengucap syukur kalau kami masih diizinkan hidup sampai hari ini. Dan mengucap syukur kalau kami diberi kesehatan sampai pada saat ini. Kami percaya kalau kami masih diberikan kehidupan karena Tuhan masih punya rencana buat kami. Dan biarlah apa yang terjadi mulai hari ini dan ke depan melalui Healing Movement Camp
seluruh rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan rancangkan bahkan sebelum kami ada dalam kandungan ibu kami, biarlah digenapi. Kami menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh dipulihkan dan menggenapi semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam keterbatasan kami, di mana acara ini diadakan secara online, kami tahu kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang akan mengatasi semua keterbatasan dan mengalir dengan tanpa batas. Karena kuasa kasih-Mu itu yang akan memulihkan setiap kami. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami. Roh Kudus, ini waktu-Mu. Kami sepenuhnya dalam otoritas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Shalom. nama Tuhan. Bersukacita, saya sangat bersukacita bisa berada bersama-sama dengan Bapak Ibu yang menurut saya sangat luar biasa ya, karena ini masih jam 5 ya. Bahkan tadi dikatakan sudah ada yang hadir sejak jam 4. Saya percaya ini satu kebangunan rohani yang sedang Amen. terjadi hari-hari ini. Khususnya juga melalui pandemi, Tuhan punya rencana yang besar buat Indonesia dan juga buat bangsa-bangsa. Bapak Ibu, perkenalkan secara singkat, nama saya Alex Leo. Saya seorang gembala dan saya menggembalakan di Gereja Bethel Indonesia Daan Mogot ya, di daerah Jakarta Barat, saudaraku. Ya. Dan saya senang sekali hari ini saya bisa melayani di Healing Movement Camp. Baik, saya langsung saja, saudaraku, saya akan share screen. Bapak Ibu, kalau kita mau masuk Healing Movement Camp, satu hal yang pertama kita perlu pahami adalah tentang pikiran manusia. Pikiran manusia secara umum kita bisa bagi dua, ya, walaupun penelitian akhir-akhir ini menunjukkan ada lebih daripada dua, tapi biarlah untuk sederhananya kita bagi menjadi dua, saudara, yaitu pikiran sadar, yang juga bahasa Inggrisnya dikatakan conscious mind, dan pikiran bawah sadar, subconscious mind. Nah, yang perlu kita pahami, saudaraku, adalah ternyata menurut begitu banyak penelitian, pikiran bawah sadar, subconscious mind ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku manusia. Dikatakan menurut penelitian-penelitian 80-90% apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan dalam tindakan-tindakan kita itu dipengaruhi justru oleh pikiran bawah sadar kita. Subconscious mind kita mempengaruhi 80-90% apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sementara pikiran sadar kita pengaruhnya hanya 10-20%. Ini yang kita perlu pahami dulu, saudaraku, sebelum kita masuk di dalam acara Healing Movement Camp. Nah, saya mau kasih contoh, saudaraku, di dalam kehidupan bangsa Israel yang nantinya kita akan korelasikan, kita akan hubungkan dengan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan akan kondisi bangsa Israel yang menyangkut tentang pikiran sadar dan pikiran bawah sadar mereka, bagaimana itu mempengaruhi kehidupan mereka. Ya, kita lihat apa yang dilakukan bangsa Israel di dalam pengaruh pikiran sadar mereka. Keluaran pasal kedua ayat 23-25. Bapak Ibu, seluruh ayat-ayat Alkitab yang saya tampilkan pagi hari ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Semuanya sama, bahasa Indonesia masa kini. Baik, saya akan bacakan. Bertahun-tahun kemudian Raja Mesir meninggal. Tetapi bangsa Israel masih mengeluh karena mereka diperbudak. Sehingga mereka berteriak minta tolong. Jeritan mereka sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka dan ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ia melihat orang-orang Israel diperbudak, maka ia memutuskan untuk menolong mereka. Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu
Di dalam ayat-ayat ini sepenuhnya dipengaruhi oleh pikiran sadar mereka. Mereka diperbudak, mereka diperlakukan dengan sangat buruk di Mesir saat itu, sehingga mereka berteriak minta tolong. Minta tolong apa? Tentunya dibebaskan dari perbudakan, dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Nah, mereka terus berseru-seru minta tolong, karena mereka tahu hanya Tuhan yang bisa menolong mereka. Dikatakan oleh Alkitab, jeritan mereka sampai kepada Allah. Jadi mereka berdoa, mereka berseru-seru kepada Tuhan untuk membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir karena mereka begitu menderitanya. Mari kita lihat, kita bandingkan saudaraku, bagaimana perilaku mereka yang dikendalikan oleh pikiran bawah sadar mereka. Dan saya mau sampaikan begini, di masa lalu kita mengalami banyak hal yang buruk. Juga tentunya ada hal-hal yang baik. Nah, hal-hal yang buruk yang sangat menyakitkan, yang membawa luka, termasuk tentunya juga hal-hal yang baik, yang sangat berkesan, itu masuk di dalam alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita. Ya, dan itu membawa pengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, trauma-trauma, luka-luka, kerusakan-kerusakan, ataupun nilai-nilai yang salah yang kita terima bahkan sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Dan sejak kita kecil, sejak kita remaja, sejak kita pemuda, itu semua masuk di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan itu membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tindakan-tindakan, perilaku-perilaku kita di saat ini. Nah, mari kita lihat bagaimana pikiran bawah sadar orang Israel. Ya, kita tahu mereka diperbudak. Mereka mengalami banyak trauma, mereka mengalami banyak luka. Ya, gambar diri mereka dirusak, ya. Mereka mengalami kebencian, kemarahan, dendam, sakit hati, bermacam-macam hal yang buruk itu mereka alami karena mereka diperbudak, mereka diperlakukan sangat buruk di Mesir. Dan itu masuk di dalam pikiran bawah sadar mereka dan mempengaruhi perilaku mereka. Perhatikan saudaraku, apa yang mereka lakukan. Setiap kali mereka mengalami tekanan, dan Tuhan dengar doa mereka, Tuhan bangkitkan Musa untuk bawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, menjawab doa mereka, menjawab permohonan mereka. Tuhan menjawab permintaan mereka. Nah, tapi apa yang terjadi? Setiap kali ada tekanan, hal yang buruk terjadi. Kita lihat. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan, minta pertolongan. Saudara, peristiwa ini adalah mereka terjepit. Di depan mereka Laut Teberau, ya. Di belakang mereka Firaun dan tentaranya maju menyusul mereka, mengejar mereka. Dan mereka sangat tertekan, mereka ketakutan, dan apa yang mereka lakukan dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar mereka. Kata mereka kepada Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan, sehingga engkau membawa kami supaya mati di tempat ini? Lihatlah akibat perbuatanmu itu. Dahulu di Mesir sudah kami katakan bahwa hal ini akan terjadi. Kami sudah mendesak supaya engkau jangan mengganggu kami, tetapi membiarkan kami tetap menjadi budak di Mesir. Lebih baik menjadi budak di sana daripada mati di padang gurun ini. Saudara, kalau kita baca ini lucu sekali, saudara ya. Kalau kita bandingkan dengan ayat tadi, bahwa mereka yang berdoa, mereka yang berseru-seru minta tolong sama Tuhan, dibebaskan dari perbudakan Mesir, dibawa keluar dari Mesir. Lalu Tuhan kabulkan, Tuhan bangkitkan Musa. Musa bukan keinginannya sendiri menjadi pahlawan, tapi Musa dipilih Tuhan, bahkan Musa berdebat dengan Tuhan. Musa menolak pilihan Tuhan, sampai Tuhan marah. Dan akhirnya Musa menggenapi panggilan Tuhan, memimpin keluar bangsa Israel
Tapi begitu baru saja mereka mau keluar, dan begitu mereka mengalami persoalan, pikiran bawah sadar mereka mempengaruhi mereka, sehingga melakukan hal-hal yang begitu buruk. Dan bukan hanya sekali, berkali-kali. Saya hari ini mau ajukan 2 contoh, saudaraku, contoh yang lain. Kemudian seluruh umat Israel meninggalkan padang gurun Sin dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sebagaimana diperintahkan Tuhan. Pada satu waktu mereka berkemah di Rafidim, tetapi di situ tak ada air minum. Lalu mereka mengomel kepada Musa dan berkata, "Berilah kami minum." Musa menjawab, "Mengapa kamu mengomel dan mencobai Tuhan?" Tetapi orang-orang itu sangat kehausan dan mereka terus mengomel kepada Musa. Kata mereka, "Mengapa kau bawa kami keluar dari Mesir? Supaya kami, anak-anak kami, dan ternak kami mati kehausan." Sekali lagi, saudaraku, kita lihat ya, hal yang begitu lucu. Ya, kita waktu melihat ini dengan pikiran sadar kita lihat satu keanehan yang luar biasa. Ya, mereka yang minta dibawa keluar, Musa atas perintah Tuhan membawa mereka keluar. Setiap kali mereka dalam tekanan. Perhatikan kalimat ini. Setiap kali dalam tekanan. Ya, karena hal yang sama juga terjadi pada kita semua. Setiap kali kita dalam tekanan, pikiran bawah sadar kita akan pegang kendali. Kuat sekali. Ya. Nah, orang-orang Israel juga seperti itu, saudaraku. Ya, tidak heran sampai Musa pahit hati. Sampai Musa akhirnya marah, lepas kendali, dan akhirnya Tuhan tidak izinkan Musa masuk ke tanah perjanjian. Karena Musa yang berhadapan dengan bangsa ini, dan berkali-kali mereka melakukan hal yang sama. Dan Musa akhirnya pahit hati, saudara. Nah, ini membawa akibat yang sangat buruk dalam kehidupan bangsa Israel. Mari kita lihat apa akibatnya. Waktu pikiran bawah sadar mereka tidak dibereskan, dan itu mempengaruhi perilaku mereka sehingga begitu buruk, akibatnya Bilangan 14, 29, 30. Tuhan bilang begini, "Kamu sudah mengomel terhadap aku, sebab itu kamu akan mati dan mayat-mayatmu berserakan di padang gurun ini. Selain Kaleb dan Yosua, tak seorang pun di antara kamu yang berumur 20 tahun ke atas akan memasuki negeri yang kujanjikan kepadamu itu." Saudara, saya stop share sebentar. Perhatikan, saudaraku. Tuhan punya rencana yang indah buat bangsa Israel. Ya, mereka ada di bawah perbudakan, menderita. Tuhan mau bebaskan mereka, dan Tuhan mau bawa masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian berbicara tentang kemenangan, karena di tanah perjanjian Tuhan akan berikan kemenangan demi kemenangan untuk mereka mengalahkan musuh-musuh mereka. Mereka hidup di sana, dan tanah itu begitu subur, berlimpah-limpah hasilnya. Nah, saudaraku, rencana Tuhan tidak tergenapi. Karena apa? Karena bangsa Israel masih terikat, masih tertawan dengan masa lalu mereka. Hal-hal yang buruk yang mereka pernah alami dulu, luka-luka, kemarahan, dendam, sakit hati, kerusakan, berbagai kerusakan pada jiwa mereka, itu membawa pengaruh yang begitu buruk, sehingga mereka senantiasa berlaku buruk di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Dan akhirnya rencana yang begitu indah yang Tuhan rencanakan buat mereka tidak tergenapi. Hal yang sama bisa terjadi pada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, banyak orang berpikir keliru seperti ini. Kalau seseorang sudah lahir baru, pasti segala sesuatunya akan pulih seketika di dalam kehidupannya. Pasti tidak akan ada masalah lagi dalam kehidupannya. Nah, saudara, perhatikan baik-baik perjalanan keluar bangsa Israel. Perbudakan Mesir melambangkan tentang orang-orang yang masih diperbudak dosa. Peristiwa-peristiwa buruk yang tadi saya sampaikan itu tidak terjadi di Mesir.
tapi terjadi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir itu berbicara tentang kelahiran baru. Roh Kudus menjamah hati kita, kita dapat anugerah Tuhan, dan kita menjadi percaya kepada Yesus. Dan kita dilahirkan kembali, kita mengalami kelahiran baru. Perhatikan, bangsa Israel berlaku buruk setelah keluar dari Mesir. Jadi, hal yang sama di Perjanjian Baru, cukup banyak orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, masih melakukan berbagai hal yang buruk. Karena apa? Karena masih tertawan, masih terikat dengan masa lalu, dan itu semuanya ada di dalam pikiran bawah sadar, dan pengaruhnya 80-90% di dalam kehidupan kita. Dan itu juga membuat banyak orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan rohani yang maksimal, yang seharusnya mereka alami. Satu titik mereka akan stuck, mereka akan berhenti, tidak bisa lagi bertumbuh. Atau ada area-area tertentu, mereka akan terus gagal, sampai akhirnya mereka frustasi. Ada ikatan-ikatan dosa tertentu yang nggak bisa lepas. Walaupun berbagai cara sudah dilakukan. Bahkan sudah masuk doa, puasa, baca Alkitab. Berbagai hal dilakukan. Ikut acara ini, ikut acara itu. Tetapi tidak kunjung bertumbuh secara maksimal. Tidak kunjung lepas dari hal-hal yang buruk itu. Terus disesali. Ya, kita melakukan, kita menyesali, tapi besok kita lakukan hal yang sama lagi. Kita sesali lagi, kita ingin berubah, tapi kita tidak kunjung berubah. Kita tidak kunjung lepas. Hal ini yang kita perlu pahami. Kelahiran baru itu berbicara pemulihan yang Tuhan lakukan untuk roh kita. Roh kita yang tadinya mati, roh kita yang tadinya tidak berfungsi, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dan roh kita pulih sepenuhnya. Tetapi jiwa dan tubuh kita masih yang lama, saudara. Dan perlu menjalani proses pemulihan seumur hidup kita. Nah, di dalam jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak kita. Nah, pikiran bawah sadar kita inilah yang sangat mempengaruhi. Ada banyak dari kita yang mungkin berkata begini, kenapa ya? Saya udah lahir baru, saya udah pelayanan, bahkan saya udah jadi pendeta, saya udah menggembalakan. Tapi kok perilaku saya nggak bisa beres? Ada hal-hal dalam hidup saya yang saya nggak bisa kendalikan. Saya nggak ingin lakukan itu, tapi kenapa berulang kali justru saya lakukan hal tersebut? Pikiran sadar kita ingin melakukan hal-hal yang baik, tapi pikiran bawah sadar kita yang masih dipenuhi berbagai-bagai kerusakan membuat kita berulang kali jatuh, dan jatuh. Karenanya, saudara, hari ini, kalau ada di antara kita yang merasakan hal tersebut, loh, ini yang saya rasakan, mungkin saudara berkata seperti itu. Ini yang saya gumuli. Mungkin saudara sudah ikut Yesus bertahun-tahun, belasan bahkan mungkin puluhan tahun. Saudara mungkin sudah pelayanan, sudah khotbah, sudah mengajar, sudah bikin seminar dan lain sebagainya. Tapi ada hal-hal yang begitu mengikat yang tidak kunjung bisa lepas dari hidup saudara. Kalau saudara mengalami itu, saya mau katakan begini. Izinkan Tuhan menjamah dan menyembuhkan kita. Izinkan Tuhan menjamah dan memulihkan kita. Saudara, buka hati kita. Sementara nanti sesi-sesi akan berjalan, ya, baik hari ini maupun di hari-hari berikutnya. Saudara, buka hatimu. Jujur. Tanggalkan topeng-topeng. Tanggalkan selubung-selubung yang menyelubungi pikiran kita. Gengsi kita, ya, kebanggaan kita semua tanggalkan. Dan datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan bilang seperti ini. Tuhan, aku terbuka di hadapan. Dan aku mau untuk sungguh-sungguh mengalami pemulihan.
biar kau singkapkan semua yang tersembunyi, dan kau jamah dan pulihkan aku. Karena seperti itu. Mari kita berdoa sebentar, saudara. Jamkan mata kita dan buka hati kita. Tuhan, kami buka hati saat ini. Dan kami minta kuasa kasih-Mu menjamah kami. Segala sesuatu yang selama ini mungkin kami tidak pahami, Tuhan bongkar hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dan Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong kami. Sehingga kami merdeka, kami lepas, dan kami sungguh-sungguh hidup menggenapi semua rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan masuk dalam sesi yang pertama, yaitu pemulihan gambar Bapa. Jadi orang menyebut pemulihan hati Bapa, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai gambar, image, Father's image. Pemulihan gambar Bapa, saudara. Ya. Kenapa? Karena sebagian besar dari kita mengalami yang namanya kerusakan gambar Bapa. Kenapa bisa terjadi kerusakan gambar Bapa? Sejak jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi mampu melihat atau berkomunikasi dengan Bapa Tuhan secara fisik. Ya, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka bisa lakukan itu. Ya, mereka berhadapan muka dengan Bapa. Ya, mereka berbicara secara muka, tatap muka. Ya, audible. Ya, dan mereka juga mampu melihat secara fisik wujud daripada Bapa di surga. Mereka mampu mendengar suara itu secara audible, secara nyata. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemampuan itu. Sehingga kita nggak bisa lihat. Ada beberapa orang yang diberikan karunia melihat. Tapi itu pun jarang-jarang. Tidak banyak orang yang mendapatkan itu dan tidak setiap waktu dia mampu melihat. Hanya jarang-jarang dia mendapatkan penglihatan. Ada orang-orang yang pernah dengar suara Tuhan secara audible. Itu jarang-jarang. Sedikit sekali orang yang mengalami itu dan itu pun jarang-jarang. Nah, akibatnya apa, saudara? Waktu kita lahir baru, atau bahkan sejak kita kecil, kita diajarkan di sekolah minggu, kita berdoa kepada Bapa, kita panggil nama Bapa. Ya, nah waktu kita berdoa itu kita perlu gambaran, ya, image seperti apa sih Bapa itu. Kita perlu membayangkan, kita ini berhadapan dengan Bapa, kita bicara sama Bapa, kurang lebih Bapa itu seperti apa. Itu pasti, secara otomatis jiwa kita akan memunculkan image tersebut. Nah, karenanya saudaraku, karena kita nggak mampu lihat secara fisik, kita akan merefleksikan gambar Bapa di surga itu melalui figur-figur Bapa di dunia sesuai dengan apa yang pernah dialaminya di masa lalu. Saya, untuk lebih jelasnya saya kasih ilustrasi begini, saudara. Misalnya ya si A gitu ya, maaf kalau ada yang namanya sama, katakanlah Pak Adi gitu ya. Nah, saya belum pernah ketemu sama Pak Adi. Saya juga belum pernah lihat fotonya Pak Adi, gitu ya. Nah, tapi saya mendengar banyak orang cerita kalau Pak Adi ini orangnya suka sekali makan. Saudara, berdasarkan informasi itu, kalau saya membayangkan Pak Adi, saya belum pernah lihat Pak Adi. Tapi kan saya, waktu saya bicara tentang Pak Adi, saya membayangkan, membuat gambaran di dalam pikiran saya. Yang saya gambarkan apa? Berdasarkan informasi Pak Adi suka sekali makan, yang saya gambarkan figur Pak Adi itu seorang pria yang gemuk, ya badannya besar, gemuk. Kenapa? Karena suka makan. Saya belum pernah. Kenapa? Karena saya belum pernah lihat Pak Adi. Tapi sebaliknya, kalau misalnya informasi yang saya terima sebaliknya, Pak Adi ini nggak suka makan, makannya pilih-pilih, makannya sedikit.
Maka gambaran yang ada dalam pikiran saya waktu saya bicara tentang Pak Adi, selama saya belum pernah melihat Pak Adi, adalah Pak Adi seorang pria yang kurus. Perhatikan itu, saudara. Nah, hal yang sama waktu manusia berdoa kepada Bapa, dan kita nggak mampu lihat Bapa secara fisik, kita nggak pernah dengar suaranya, kita nggak pernah lihat penampilannya secara fisik, maka akan secara otomatis muncul dari bawah sadar kita, dari pikiran bawah sadar kita, akan memunculkan, merefleksikan satu gambaran tentang Bapa. Berdasarkan apa? Berdasarkan figur-figur Bapa di dunia, di mana kita pernah jumpai di masa lalu. Kita pernah hidup bersama dengan dia. Itu paling dominan, itu adalah Bapa jasmani kita. Papa, ayah. Secara jasmani, itu biasanya paling dominan. Tapi juga tidak terbatas kepada itu, bisa juga figur-figur Bapa yang lain. Ya, misalnya kalau kita tinggal sama kakek, ya, atau figur guru, kepala sekolah, pejabat pemerintahan, atau gembala, pastor, ya, pemimpin agama, itu bisa menjadi figur Bapak di dalam kehidupan kita. Apa yang kita pernah alami bersama dengan figur-figur Bapak itu menjadi informasi di dalam pikiran bawah sadar kita, yang waktu kita berdoa dengan Bapa di surga itu muncul. Jadi Bapa di surga itu kurang lebih seperti apa? Nah, persoalannya saudaraku, sebagian besar figur Bapa di dunia rusak. Tidak baik. Sehingga waktu kita berdoa atau kita membayangkan Bapa di surga, gambar Bapa di surga di dalam diri kita pun rusak. Buruk. Di dalam pikiran bawah sadar kita. Nanti kita akan masuk ya ke dalam gambar-gambar di mana ada pertentangan pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar kita. Ini akan mempengaruhi. Saya juga punya figur Bapa jasmani yang buruk, bahkan mungkin cukup sangat buruk. Katakanlah sangat buruk. Dan itu mempengaruhi sekali hubungan saya setelah saya lahir baru. Hubungan saya dengan Tuhan itu banyak dipengaruhi. Ya, sebelum lahir baru maupun setelah lahir baru itu banyak pengaruhnya. Setelah lahir baru pun, bahkan setelah terlibat pelayanan sekian tahun pun, itu tidak otomatis pulih begitu saja. Ya, kebenaran-kebenaran disingkapkan baru saya mulai mengalami pemulihan. Dan itu mempengaruhi sekali. Nah, perhatikan saudara, kita lihat ya, saya akan berikan beberapa contoh. Ada begitu banyak area, tapi saya berdoa Roh Kudus yang akan menyingkapkan semua yang tidak tersampaikan pagi ini. Allah yang tidak terbataslah yang akan menolong kita menemukan kerusakan-kerusakan tersebut. Yang pertama, figur Bapa di surga itu Jehovah Jireh. Ya, Allah yang menyediakan. Allah yang menjamin ketersediaan dari semua kebutuhan kita. Nah, itu rusak, saudaraku, oleh apa? Figur Bapa yang tidak bertanggung jawab. Saya pribadi mengalami kerusakan yang cukup parah di area ini, saudaraku. Ya, karena memang papa saya dia dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang kaya raya, tapi salah didik dan akhirnya hidupnya kacau, nggak bisa tanggung jawab, juga kurang pandai cari uang seperti itu. Dan waktu dia menikah, dia senangnya foya-foya saja gitu ya. Dan akibatnya itu membawa dampak yang besar kepada keluarga. Mama saya yang tampil sebagai penyelamat di keluarga. Ya, papa saya adalah papa yang tidak bertanggung jawab. Nah, juga bisa saja tidak punya figur Bapak sejak kecil. Mungkin karena bercerai, mungkin karena meninggal dunia, mungkin karena kabur, ya. Sama seperti yang pertama, dia tidak bertanggung jawabnya, mungkin meninggalkan rumah, ya, pergi mencari wanita lain dan lain sebagainya, ya. Nah, area-area ini akan rusak, saudara. Area ini akan rusak. Waktu kita mengalami figur
mengalami perjumpaan atau memiliki pengalaman bersama dengan figur-figur Bapak yang tidak bertanggung jawab atau sama sekali kehilangan figur Bapak. Jadi yang kita lihat hanya figur ibu yang susah payah banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kalau kita mengalami ini, saudaraku, biasanya hampir pasti kita akan mengalami kerusakan di area ini. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya itu kita akan selalu khawatir akan tersedianya kebutuhan. Atau kita senantiasa takut akan masa depan. Sebelum saya mengalami pemulihan, saya parah di area ini, saudaraku. Saya selalu khawatir. Ya, bahkan saudaraku itu terbawa sampai kalau saya beli sesuatu gitu ya. Jadi kalau saya beli sesuatu ini menyangkut kebutuhan hidup gitu ya. Misalnya kalau beli sabun, beli apa, itu selalu belinya kebanyakan gitu, saudara. Karena saya berusaha untuk beli sebanyak mungkin supaya merasa aman. Kebutuhan saya tercukupi. Ya, itu karena pengaruh itu, saudara. Ya. Terus juga selalu takut akan masa depan. Waduh, nanti gimana? Hari besok gimana? Wah, selalu khawatir, terus khawatir dipenuhi, ya, selalu dipenuhi ambisi untuk cari uang sebanyak-banyaknya, dapat uang sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya mengamankan, ya, merasa secure, merasa aman. Wah, hari depan saya terjamin. Itu selalu cita-citanya seperti itu, ya, ambisinya seperti itu. Ya, ingin mengamankan, selalu ingin mengamankan hari depan. Mengamankan ketersediaan dari semua kebutuhan. Nah, itu yang menjadi akibat, saudaraku, dan ini merusak sekali gitu ya. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan dihinggapi oleh anxiety, kecemasan. Ya, kalau terus-menerus ini akhirnya bisa mengalami depresi, saudara ya. Cemas, sering cemas, anxiety. Nah, yang kedua adalah ini dalam hubungannya dengan Tuhan adalah sulit sekali untuk bisa percaya kalau Tuhan itu bisa diandalkan untuk mencukupi segala yang dibutuhkan. Nah, mari kita lihat ya, saudara. Kita ikut sekolah minggu, diajarin Tuhan Yesus baik, Tuhan menyediakan segala macam gitu. Itu masuk ke dalam pikiran sadar. Bertahun-tahun kita baca Alkitab, kita dengar khotbah, bahwa itu masuk ke dalam pikiran sadar kita. Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Kita hafal. Ayatnya kita hafal. Tapi waktu dalam praktek kehidupan, kita mau mempercayakan kehidupan kita, hari depan kita, nggak bisa. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita menolak. Pikiran sadar kita berkata gini, Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Bapak menyediakan. Pikiran bawah sadar kita bilang gini, no. Yang namanya Bapak itu tidak bertanggung jawab. Yang namanya Bapak itu tidak bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan kan yang masa mendatang kita nggak bisa diandalkan, nggak bisa menjamin hari-hari mendatang kita. Survei menunjukkan pengaruh ala pikiran bawah sadar 80-90%. Jadi pasti menang. Kita bilang yes, Jehovah Jireh, tapi waktu pelaksanaan nggak bisa. Terus kita khawatir, bingung kita. Kenapa ya? Udah tahu firman, udah ngerti, udah paham, tapi bertindaknya nggak mampu. Kita lanjutkan, saudara ya. Kalau kita lihat, yang benar itu gambarannya apa? Matius 6 ayat 26 bilang begini. Ini juga ayat yang memulihkan hidup saya, saudara ya. Saya mau share ayat ini. Yesus katakan seperti ini. Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menanam, tidak menuai, dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu yang di surga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Saudara,
Yesus bilang begini, burung saja dipelihara. Jadi kita ini orang-orang pilihan yang oleh karena hidup kita ini Yesus mati, menanggung segala bentuk penderitaan supaya kita bisa diselamatkan. Betapa dia mengasihi kita. Nah, Yesus bilang, burung saja yang aku nggak mati buat dia, dipelihara Bapa di surga. Apalagi kamu yang aku mati bagi kamu. Mana mungkin kamu nggak dipelihara? Ya, saudara ya, kalau kita bayangkan misalnya ada sebuah keluarga punya beberapa hewan peliharaan, katakan anjing gitu ya. Pelihara anjing, ke keluarga senang pelihara anjing, katakan anjingnya ada beberapa ekor gitu ya. Nah, satu waktu misalkan keluarga ini bangkrut. Ya, tadinya hidup mereka berlimpah, tiba-tiba bangkrut. Mereka menjadi kesulitan keuangan. Nah, mungkinkah kalau bapak dan kepala keluarga dari rumah tangga itu lebih memilih memberi makan anjingnya daripada memberi makan anak-anaknya? Pasti nggak mungkin. Yang ada juga anjingnya akan diberikan ke orang untuk diadopsi. Karena dia udah nggak mampu lagi memenuhi kebutuhan anjing ini. Tapi biar bagaimanapun dia akan berjuang untuk memenuhi kebutuhan makan anak-anaknya. Di Bapa di surga. Kita masuk ke area kedua. Gambaran Bapa yang kedua adalah Maha Kuasa. Nah, ini dirusak oleh figur Bapa yang loyo, yang tidak memiliki otoritas. Kalau kita punya figur Bapak, saudara ya, yang loyo, ya, yang apa-apa kalah, pecundang gitu ya. Dan mungkin juga ibu kita yang jauh lebih dominan, yang punya otoritas. Atau misalkan keluarga kita itu numpang sama kakek kita, opa kita. Ya, jadi yang punya otoritas opa. Papa kita ini papa yang loyo ya, yang masih dinafkahi oleh orang tuanya gitu ya. Bahkan sampai sudah punya anak, sampai anak-anak sudah besar masih terus bergantung, misalkan seperti itu. Ya, waktu kita berhadapan, dari kecil kita berhadapan dengan figur-figur Bapak yang loyo, yang tidak punya otoritas, yang lemah, yang sering jadi pecundang, seperti itu. Nah, gambaran itu akan tersimpan kuat di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan itu membawa akibat dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita sulit untuk bisa percaya kalau Bapa di surga itu mampu melakukan mujizat. Dan tidak ada yang mustahil begitu. Saudara, sekali lagi saya jelaskan gini. Secara pikiran sadar, kita tahu Bapa itu Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi faktanya dalam kehidupan, setiap kali kita mau bergantung kepada mujizat, setiap kali kita mau punya iman, melangkah dengan iman kita untuk menerima mujizat Tuhan, gagal kita. Selalu kita tidak bisa sungguh-sungguh punya iman, percaya. Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti lakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita gagal. Kita cuma sanggup bicara, tapi kita tidak sanggup sungguh-sungguh beriman. Kita tidak sanggup sungguh-sungguh bergantung kepada pertolongan, mujizat Tuhan. Kita pasti cari cara untuk menolong diri kita. Karena kita sebenarnya tidak percaya kalau figur Bapa di surga itu mampu menolong dengan tidak terbatas kuasanya. Walaupun kita sudah pelayanan, walaupun kita sudah khotbah, hal ini bisa tetap terjadi. Kita lihat peristiwa di Danau Tiberias, di mana Yesus tidur di buritan, perahu diombang-ambingkan, Yesus bangun dan menghardik angin, dan angin pun reda. Markus 4:41, maka mereka menjadi takut dan berkata satu sama lain, siapakah sebenarnya orang ini?
sampai angin dan ombak pun taat kepadanya. Saudara, izinkan saya berbicara dengan kuasa Tuhan untuk mampu menembus ke dalam pikiran bawah sadar saudara. Tuhan Maha Kuasa. Bapa di surga berbeda dengan Bapa-Bapa di muka bumi. Yang ketiga, saudaraku, gambar ketiga dari Tuhan kita adalah Bapa yang tepat janji. Dirusak oleh apa? Figur Bapa yang seringkali ingkar janji. Kita punya Bapa yang berulang kali berjanji tapi tidak kunjung digenapi. Nah, ini membuat gambaran Bapa di dalam pikiran bawah sadar kita rusak. Akibatnya adalah waktu kita berhubungan dengan Bapa di surga, sulit untuk kita sungguh-sungguh percaya bahwa Bapa pasti menepati janji. Jadi, ya kita tahu janji-janji Tuhan itu apa. Ya, kita paham, kita ngerti. Tapi kita sulit sekali untuk bisa punya iman, punya pengharapan bahwa janji itu pasti digenapi. Berulang kali kita gagal. Pagi ini buka hati kita dan mari lihat kebenaran firman Tuhan bilang apa. Mazmur 12 ayat ke-7. Janji Tuhan itu teguh dan dapat diandalkan. Seperti perak murni yang diuji di dalam api. Saudara, izinkan saya bicara kepada pikiran bawah sadar saudara. Janji Tuhan teguh dan dapat diandalkan. Seperti perak murni yang diuji di dalam api. Area keempat. Ini banyak sekali merusak kehidupan anak-anak Tuhan. Area Bapa itu, gambaran Bapa itu menerima kita apa adanya. Ini rusak waktu kita punya figur Bapa yang tidak pernah dihargai. Saya mengalami banyak kerusakan juga di area ini. Saudara. Saya nggak pernah dipuji sama papa saya. Dari kecil nggak pernah. Satu pun kata pujian itu nggak pernah. Apapun yang saya lakukan, saya nggak pernah dapat pujian. Kedua, kalau figur Bapak kita selalu membandingkan dengan orang lain. Kamu lihat tuh si itu. Dia bisa begini, begini. Bangga-banggakan orang lain, tapi nggak pernah bangga tentang kita. Nggak pernah ada kata pujian, nggak pernah bangga dengan kita. Nggak pernah membanggakan kita di depan orang, nggak pernah. Tapi kita selalu dibandingkan. Kamu lihat tuh, si itu hebat begini, kamu gimana? Selalu seperti itu, selalu diremehkan, selalu direndahkan. Lalu kita terus-menerus mengalami kasih yang bersyarat. Kalau kita berprestasi, baru kita dipuji. Kalau kita baik, baru kita dipeluk. Selalu ada syarat. Kita nggak pernah mendapatkan kasih yang apa adanya. Yang mau menerima segala kelemahan, mau menerima segala keburukan kita, dan tetap mengasihi kita, nggak pernah. Pokoknya kalau kita melakukan satu kesalahan, wah, habis kita. Ya, kita seolah-olah tidak dianggap anak, dan lain sebagainya. Nah, waktu kita terus-menerus mengalami hal ini, atau pernah mengalami hal ini, ya, kita punya figur-figur Bapa yang seperti ini dalam kehidupan kita, maka akan banyak kerusakan yang kita alami. Dan itu mengakibatkan buruknya hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa, saudaraku? Akibatnya begini, kita merasa menjadi pribadi yang tidak berharga. Dan kita sering kali menjadi sembarangan di dalam menjalani kehidupan. Ya, saya dulu sebelum lahir baru, saya selalu, kalau ada persoalan, saya selalu melarikan diri kepada dosa. Ya, saya tidak merasa berharga. Jadi, itu sebabnya saya merasa begitu akrab dengan dosa. Gitu.
Itu tempat persembunyian saya, itu tempat di mana saya merasa dihargai, itu tempat di mana saya merasa senang, itu tempat di mana saya mendapatkan kegembiraan. Ya, itu akibat dalam kehidupan saya. Akibatnya saya begitu banyak terikat dosa. Nah, hal yang kedua yang bisa terjadi juga adalah kita selalu mengejar penghargaan karena kita nggak pernah dihargai. Karena kasihnya selalu bersyarat, ya kita selalu mengejar penghargaan. Perhatikan ini baik-baik. Saya pernah kena sindrom ini, saudara. Ya. Kita itu melakukan firman bukan karena sepenuhnya mengasihi Tuhan, tapi supaya kita ini dipuji oleh Tuhan, supaya kita ini merasa berharga di hadapan Tuhan. Mungkin saudara, saya mau share begini ya. Mungkin saudara jarang dengar ini ya. Tapi saya mau share satu hal yang Tuhan bukakan dalam kehidupan saya. Yang saya alami begini, saudara. Saya waktu saya lahir baru, saya ekstrim. Saya pelayanan juga ekstrim ya. Wah, kayaknya luar biasa deh. Luar biasa banget, mati-matian ya. Jadi sepertinya secara sekilas rohani banget. Orang-orang lihat saya rohani banget dan saya menilai diri saya rohani banget. Ya, wah, segala sesuatunya saya selalu melebihi apa yang diminta. Ya, seperti yang Yesus katakan, diminta berjalan 1 mil, saya berjalan 2 mil gitu ya. Pokoknya segala sesuatunya terhadap Tuhan saya selalu ekstrim. Saya selalu lebih daripada seharusnya, gitu ya. Apa yang diminta saya selalu ingin lipat gandakan. Itu dan dulu saya berpikir karena saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Saya tahu saya dikasihi Tuhan. Dan saya karenanya saya pikir itu adalah upaya saya untuk membalas kasihnya Tuhan dalam hidup saya. Sampai satu waktu Tuhan bukakan begini. Tiba-tiba saya disadarkan begini, saudara. Ternyata banyak hal yang saya lakukan untuk Tuhan itu supaya saya merasa layak dikasihi Tuhan. Waktu Tuhan bukakan hal ini, saya hancur hati. Jadi seolah-olah sebenarnya saya tuh belum percaya kalau Tuhan itu mengasihi saya apa adanya. Bukan karena perbuatan saya. Tuhan mengasihi saya itu bukan karena kesalehan, bukan karena kebaikan, bukan karena segala sesuatu yang saya kerjakan buat dia, bukan. Tuhan mengasihi saya karena pribadi saya. Burukkah saya? Kacaukah saya? Brengsekkah saya? Rusakkah saya? Kasih Tuhan tidak pernah berubah buat hidup saya. Waktu saya paham ini, saudara, semuanya berubah. Sekarang saya begitu yakin. Tuhan mengasihi saya. Tuhan menerima saya. Apa adanya. Ayat kesukaan saya, saudara. Ini juga ayat yang memulihkan hidup saya. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Allah akan memelihara aku. Ya. Karena saya bukan hanya nggak pernah dipuji oleh papa saya, tapi mama saya juga nggak pernah puji. Hubungan saya dengan mama baik, tapi mama karena orang kuno itu, saudara ya, nggak biasa, nggak pernah keluarkan kata-kata pujian. Nah, ini ayat ini memulihkan saya. Tuhan ingatkan begini, saudara. Apapun keadaanmu saat ini, seberapapun buruknya hidup kamu saat ini, dia tetap mengasihi. Dia tetap mati buat kamu. Karena dia mengasihimu tanpa syarat. Dia menerima kamu apa adanya. Yang terakhir, saudaraku, ya kita bahas 5 ya. Sebenarnya banyak sekali area, tapi saya berdoa Tuhan yang memperlengkapi. Gambaran Bapa kita adalah Bapa yang pengampun. Ya. Itu dirusak oleh apa? Figur Bapa yang selalu menghukum. Bahkan dengan bentuk hukuman yang di luar batas kewajaran. Saya juga ngalami ini, saudara, dalam hidup. Ya, sering banget dihukum, ya, salah dihukum, dan kalau dipukulin seringkali kelewat batas. Dan akibatnya apa? Yang pertama itu kita sulit merasakan kasih itu. Ya, ada orang-orang yang bilang begini, aduh kok kayaknya dia penyembahan, dia bisa nangis gitu ya. Kok saya nggak bisa ya? Kok dia gampang bisa bilang gini, aduh Tuhan mengasihi saya, Tuhan baik sama saya. Kok saya nggak bisa ya?
Ada orang-orang yang seperti itu. Mungkin saudara mengalami masa lalu yang buruk. Oh, kedua, seringkali terintimidasi dan dihantui oleh rasa bersalah. Ya, kalau kita bikin kesalahan atau bikin dosa, itu sulit sekali kita untuk merasa bisa diampuni. Ya, terus ya dihantui oleh rasa bersalah, terus terintimidasi. Ya, kita orang yang kacau, kita orang yang jahat dan lain sebagainya. Dan juga sulit mengampuni diri sendiri. Ya, kita merasa Tuhan nggak mungkin ampuni kita. Dan itu juga kita membuat kita sulit mengampuni diri kita. Kalau kita bikin salah, kita sulit mengampuni diri kita. Dan biasanya kita juga menjadi sulit mengampuni orang lain. Seringkali hal ini berulang gitu ya. Kalau kita punya anak, itu anak salah langsung kita hukum, kita hajar. Kalau kita jadi atasan di kantor, bawahan bikin salah, waduh, kita susah bisa ngampuni. Ya, udah nggak apa-apa, susah sekali. Pokoknya kamu salah, kamu harus dapat konsekuensi. Dan biasanya hukuman itu kita upayakan berat. Ya, kita punya alasan supaya jerah, supaya nggak buat lagi. Tetapi kalau kita baca di Alkitab, ya banyak orang justru pulih karena mendapat kasih karunia, bukan karena dihukum. Ya, hukuman seringkali meninggalkan luka, tapi kasih karunia seringkali justru memulihkan. Nah, satu ayat yang saya mau baca pagi ini, Yesaya 1 ayat 18. Tuhan berkata, mari kita bereskan perkara ini. Meskipun kamu merah lembayung karena dosa-dosamu, kamu akan kubasuh menjadi putih seperti kapas. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya. Baca berulang-ulang dan renungkan ayat ini, saudara. Meskipun dosa-dosamu banyak dan berat, kamu akan kuampuni sepenuhnya. Tuhan Maha Pengampun. Kasih karunia-Nya cukup buat kita. Kita masuk dalam langkah pemulihan sebagai penutup, saudara. Bagaimana kita bisa pulih dari semua ini? Saudara sudah paham bahwa luka-luka masa lalu membuat kita memiliki gambaran yang salah tentang Bapa di surga. Karena itu masih tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Yang pertama, kita minta Bapa penuhi kita dengan kasih-Nya, supaya kita bisa mengampuni semua figur Bapa di dunia. Penting sekali, saudara. Waktu saya melakukan rekonsiliasi dengan papa saya, maka pemulihan itu dimulai. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ya, waktu saya paham kebenaran-kebenaran ini, saya datang ke papa saya. Ya, saya bergumul berat gitu ya, tapi kemudian saya merasa dipulihkan. Lalu saya datang ke papa dan saya rekonsiliasi dengan papa. Walaupun papa saya nggak paham. Udahlah, papa saya cuma enteng bilang, udahlah yang lalu biarlah berlalu, gitu dan itu. Tapi enggak, saya minta maaf sama papa, saya jelaskan kalau saya sakit hati dengan dia dan lain sebagainya. Dan pemulihan itu luar biasa. Ya. Nah, yang penting kita pahami begini, saudara. Mengampuni itu nggak gampang. Bahkan sangat sulit. Apalagi mengampuni figur orang yang harusnya mengasihi kita. Wah, itu tambah sulit. Kalau figur bapak itu, kan bapak itu harusnya payung, gitu ya, pelindung, ya, pengasih yang mengasihi kita, yang mencukupi kebutuhan kita, segalanya lah buat kita. Harusnya bapak kan seperti itu. Tapi prakteknya dalam hidup kita yang justru kita jumpai sebaliknya. Ya, figur bapak yang begitu buruk, yang seperti begitu jahat dalam hidup kita. Waduh, itu lukanya tuh biasanya dalam sekali dan sangat sulit mengampuni. Karenanya saya mau bilang, kita butuh pertolongan Bapa di surga. Tanpa pertolongan itu sulit sekali untuk kita bisa mengampuni Bapa kita. Dan pemulihan dari semua apa yang kita bicarakan pagi ini, itu dimulai dengan pengampunan. Karenanya kita perlu sungguh-sungguh masuk dalam doa dan sungguh-sungguh minta tolong kepada Bapa di surga. Tuhan, tolong saya.
supaya saya dimampukan untuk mengampuni Bapa saya atau figur-figur Bapa di dalam hidup saya. Tuhan jamah hati saya supaya luka-luka ini disembuhkan dan saya mampu mengampuni figur-figur Bapa dalam hidup saya. Kedua, saudaraku, minta Bapa menjamah dengan kasih-Nya sehingga apa yang kita tidak dapatkan dari figur Bapa di dunia, kita dapat rasakan dari Dia. Masing-masing orang akan mengalami pengalaman yang berbeda-beda. Tapi salah satu pengalaman yang saya pernah alami, saudaraku, saya itu nggak pernah dipeluk sama papa saya. Mungkin waktu bayi pernah kali ya, saudara. Tapi saya nggak pernah ingat. Tapi sejauh ingatan saya muncul, saya nggak pernah mengalami pelukan seorang bapak. Nah, jadi pernah satu waktu saya berdoa sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Saya rindu sekali mengalami pelukan seorang bapak. Dan saya dapat anugerah Tuhan, saudaraku. Saya merasakan itu. Ya, walaupun saya tidak merasakan secara fisik, tapi secara roh dan jiwa saya merasakan itu. Saya tiba-tiba mengalami satu damai. Saya merasa seperti dipeluk dengan kasih yang begitu berlimpah. Saya nangis sejadi-jadinya dan itu membawa pemulihan yang luar biasa. Saudara, apa yang hilang dari hidup kita? Saudara, mari kita doa sungguh-sungguh supaya itu kita dapatkan dari Bapa di surga. Karena Bapa di surga adalah figur Bapa yang sempurna. Jadi apa yang kita tidak dapatkan dari figur Bapa di dunia, mari berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapatkan dari figur Bapa di surga. Dan yang terakhir, saudaraku, pemulihan sepenuhnya tidak terjadi dalam satu hari, tidak terjadi dalam 2 hari. Tapi itu adalah proses seumur hidup. Pemulihannya dari mana? Bertumbuh dalam pengenalan akan figur Bapa yang benar melalui perenungan firman Tuhan. Saya pulih itu tidak seketika, saudaraku, tapi proses day by day. Ada acara-acara seperti ini menjadi titik tolak, pintu yang terbuka, dan itu kita mulai masuk dalam satu jalur pemulihan. Ya, tapi tidak bisa berhenti pada acara ini. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mendisiplinkan diri, terus mulai merenungkan firman Tuhan, kita nggak akan bisa mengalami pemulihan seutuhnya. Pemulihan seutuhnya itu waktu kita mulai menyediakan waktu yang baik bersekutu dengan Tuhan, mulai merenungkan firman, dan kasih Tuhan itu menjamah kita melalui firman itu, dan masuk firman itu masuk tidak hanya ke dalam pikiran sadar kita, tapi masuk jauh ke dalam pikiran bawah sadar kita, menggantikan gambar-gambar yang buruk yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita itu, digantikan oleh firman, oleh kebenaran, gambar-gambar Bapa yang benar, dan itu membawa pemulihan seutuhnya di dalam hidup kita. Baik, saya akan berhenti bicara dan saya akan mulai berdoa buat saudara, dan sebelumnya saya minta worship leader menyanyikan satu pujian Bapa yang kekal. Mari Bapak Ibu kita responi firman Tuhan, siapkan hati kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian,
Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari sekali lagi Bapak Ibu, katakan kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layak dapat memanggil Bapa. Kau yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amen. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saudara, mari pejamkan mata kita. Bapa, aku berdoa saat ini. Di dalam keterbatasan kami, dalam keterbatasan acara kami minta kasih dari surga itu turun saat ini. Dan kuasa kasih-Mu menjamah setiap kami saat ini. Saudara, kalau engkau diingatkan banyak hal pagi ini, berserulah kepada Tuhan saat ini. Minta kuasa kasih-Nya menjamahmu saat ini. Minta Dia sembuhkan luka-luka. Pulihkan saudara. Minta saudara. Pujian ini berkata apa yang kita minta kita akan terima. Yesus katakan, carilah maka engkau akan mendapat. Mintalah maka engkau akan menerima. Ketuklah maka pintu itu akan dibuka. Bukan saat ini. Minta kuasa kasih-Nya turun, menjamah hatimu, memampukanmu untuk mengampuni setiap figur-figur Bapa yang melakukan banyak kesalahan dalam hidup. Minta kuasa kasih-Nya menjamahmu saat ini. Sehingga apa yang kau tidak pernah terima dari figur Bapa di muka bumi ini, bisa alami saat ini dari figur Bapa di surga. Bapa, jamah kami saat ini. Jamah kami saat ini. Jamah kami.
jamah kami saat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan pada panitia. Ya, terima kasih Pak Mr. Leo, Alex Leo, untuk sesi yang luar biasa ini. Saya pribadi sangat diberkati begini, meskipun saya sudah berapa kali ikut HMC. Pak Alex, sahabat saya gitu kan, ya, kadang ngobrol bisa 2 jam. Tapi pagi ini sesi yang beliau sampaikan mengingatkan saya juga. Mungkin saya sudah pernah dipulihkan untuk hal itu, tapi ternyata apa yang tadi Pak Alex bilang ya tentang figur Bapak. Saya juga di masa kecil saya dibawa opa ke kota Semarang, saya meninggalkan orang tua saya di Jakarta. Beberapa tahun kemudian opa meninggal. Conscious saya sadar bahwa saya masih punya papa di Jakarta. Tapi subconscious saya menguasai saya. Bahwa papa saya itu jauh sekali. Conscious saya berkata masih ada papa itu selain saya, sekolahin saya. Tapi saya tidak pernah dipeluk. Mungkin itu juga yang menyebabkan saya dalam kepemimpinan saya kurang mengalirkan hati Bapak. Di kesempatan pagi ini saya mohon maaf. Saya mohon maaf, mungkin saya juga dari Bapak yang empat dalam pelayanan organisasi. Oh, rapat, ampuni Tuhan, ampuni. Kita ambil sikap yuk di hadapan Tuhan, saudaraku. Saya mohon ampun untuk sikap-sikap saya yang mungkin tanpa saya sadari, saudara, saya jauh pada anak-anak rohani. Ampuni saya, ampuni saya. Saya mau dipulihkan. Saya mau dipulihkan. Saya mau memilih seperti Daud. Daud itu ditolak bukan cuma oleh papanya sendiri Isai. Daud juga bahkan ditolak oleh atasannya, Saul. Daud cukup punya alasan untuk dia jadi rusak, untuk dia jadi pemberontak. Dipuji Tuhan, ayat tadi mengingatkan kita. Tetapi Allah menerima. Kita bersyukur betapa cacatnya figur Bapa yang pernah melintas dalam hidup kita. Kita punya Allah yang adalah Bapa. Allah yang adalah Bapa. Renungkan sebentar betapa indahnya itu. Kepercayaan lain manakah, keyakinan agama manakah yang lain yang kita boleh sapa Allah semesta alam dengan panggilan seindah itu. Bapa. Bapa. Dengar baik-baik, kita bukan cuma punya Allah, kita punya Bapa. Bapa itu baik. Oh, rahmat yang tidak ditentukan dengan bersyarat.
Ora patakara basada para 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 kasih-Mu sudah menghampiri setiap kami pagi ini ruangan demi ruangan. Terima kasih. Aku melangkah hanya Amin, sendiri. amin, 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 amin. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin, amin. Ku ketuk pintumu, Rabatakanda Rabasyaka Rabatakanda Ralama, sebab Kau Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang Kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Sekali lagi Kita bertepuk tangan bagi Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. bagiku. Kau baik, Bapa. Amen. Kau baik. Syadalalabalalabalalabalalabalalabalalabalala. Amin, amin. Silakan Bu Hilda. Haleluya, haleluya. Begitu kasih Bapa mengalir dalam hidup kita. Saat ini ada momen yang terindah, ada di MOR di mana kita akan masuk dalam satu pemulihan demi pemulihan yang dimulai daripada pemimpin kita. Amin. Saudaraku, Pak Didi, tolong di spotlight semua hamba Tuhan yang ada di sini. Ada Pak Alex, ada Pak Roditus, ada Pak David, ada Pak Monty. Tolong di spotlight yang para hamba Tuhan. Mari para hamba Tuhan yang dipimpin oleh Pak Alex Leo untuk mendoakan para hamba Tuhan yang ada di aktif di MOR ini. Mohon doakan kami di MOR untuk dapat melakukan, dan para hamba Tuhan memiliki hati Bapa untuk umat Tuhan yang di MOR, sehingga MOR menjadi sesuatu yang besar di Indonesia untuk menjangkau bangsa-bangsa, memiliki hati Bapa. Mari Bapak hamba Tuhan, kita arahkan tangan kita ke Pak Yakobus dan semua hamba Tuhan di sini. Kami minta Pak Alex Leo untuk berdoa para pemimpin yang ada di MOR. Silakan Pak Alex. Bapak, saat ini kami berdoa untuk hamba-hambamu yang sudah Engkau pilih dan tentukan melayani melalui wadah MOR. Pagi ini kami sepakat berdoa. Glory dalam nama Yesus. Kuasa kasih-Mu turun saat ini, Amin. Dalam nama Yesus. menjamah dan memulihkan Amin. sepenuhnya. Amin. Sehingga gambar Bapa itu benar-benar ada di dalam kehidupan mereka. Dan bisa diteruskan, bisa diberitakan. Tidak hanya melalui khotbah, tidak hanya melalui pengajaran, tapi melalui kehidupan sehari-hari. Dan orang-orang bisa merasakan itu. Dan ini terus menyebar sampai kepada bangsa-bangsa. Amin.
Sebagaimana Engkau katakan di dalam Maleakhi, bahwa di akhir zaman ini Kau akan membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Amin. Hati anak-anak kembali kepada bapak-bapak. Turun saat ini. Turun kuasa kasih-Mu saat ini. Kau yang memulihkan dan Kau yang memampukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Alex, terima kasih. Mari saudaraku, kita nyatakan satu yel-yel yang luar biasa hari ini. Kita pasti pulih. Yes. Mari muka mic-nya saudaraku di-unmute semua mic kita. Mari sambut, kita pasti pulih. Pasti pulih. Pasti pulih. Pasti pulih. Yes. Kita pasti pulih. Yes. 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 Terima kasih. Besok kita akan masuk hari kedua ketika kita akan masuk dalam breakout room, di mana kita akan menyempurnakan kembali saling sharing tentang pemulihan hati Bapa kepada bapak-bapak fasilitator, ibu-ibu fasilitator. Fasilitator adalah sahabat, bukan guru, bukan siapapun, kita sama. Kita adalah sahabat, para fasilitator adalah sahabat. Besok sharinglah dengan sahabat kita agar kita bisa dipulihkan lebih lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Kami minta Bapak Robert Chandra untuk doa penutup dan akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Yakobus. Silakan Pak Robert. Haleluya. Kekasih Tuhan, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Karena kasih-Mu lah kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih hari yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau telah memberkati kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Alex Leo, yang sungguh sangat memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Ada hati Bapa yang telah pulih di dalam setiap kami, anak-anak ini. Anak-anak-Mu ya Abah. Terima kasih sehingga hati Bapa itu boleh terus mengalir di dalam kehidupan kami. Saat waktu kami berbicara, mereka mendengar kami sebagai ayah yang baik, bapa yang baik. Amin. Anak-anak yang baik luar biasa terjadi atas tingkah laku kasih kesetiaan yang Tuhan berikan. Teladan bagi kami di dalam hidup ini, sampai anak-anak kami boleh melihat keteladanan kami sebagai bapa yang baik. Terima kasih semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kami menyimpannya di dalam hati kami supaya kami tidak berdosa kepada-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk langkah awal Healing Movement Camp yang terjadi. Tuhan sudah memulihkan hati Bapa itu ada atas setiap kami. Dan besok kami berjalan lebih jauh lagi sampai hari-hari selesai di dalam Healing Movement Camp. Terima kasih semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah berjerih lelah sehingga ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk Pak David Sulardi. Terima kasih untuk Ibu Hilda dan kawan-kawan tim yang ada. Para hamba-hamba-Mu yang terhisap di dalam pelayanan morning prayer. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas hamba-Mu Pak Yakobus. Kau melihat kasih-Mu telah turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kau telah memulihkannya di dalam nama Yesus. Dan menurut saya hamba-Mu dia akan lari seperti rusa. Dalam nama Yesus, seperti kaki rusa yang berlari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada laporan haus akan kebenaran. Hikmat-Mu terus berikan atas hamba-Mu ini Tuhan. Kasih dan sayang-Mu atas keluarga besarnya dalam Tuhan yang sempurna. Dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu, Engkau sertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Setiap hamba-hamba-Mu yang terhisap di dalam pelayanan sepanjang hari ini, dikembalikan segala pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan semua para peserta, tidak seorang pun Engkau lalui. Kasih dan sayang-Mu turun dalam nama Yesus. Atas keluarga demi keluarga di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini aku berdoa untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang bekerja dan memberkati mereka keberhasilan demi keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan yang prima, umur yang panjang atas setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang terhisap terus di dalam pelayanan ibadah morning prayer setiap pagi. Engkau hadir, Engkau menjamah setiap kami, Engkau memberkati kami. Dan saat ini
Setelah kami menikmati kasih dan sayang-Mu, kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk bertemu di hari besok pagi Tuhan. Untuk kami siapkan hati untuk menerima segala berkat-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Yakobus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Secara khusus juga saya menyapa, terima kasih untuk Pastor Lani Nanlohi, sahabat kami di Denver. Tambahan satu fasilitator lagi ya Bu Hilda, karena ada satu kelompok tambahan pagi ini. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur, mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan yang adalah Bapa dalam hidup kita. Terima kasih Bapa Surgawi buat kasih-Mu yang melimpah pagi ini melalui kasih karunia Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan Roh-Mu yang beserta kami, di dalam kami, bekerja di dalam kami, menyertai kami hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali, tak lama lagi, bahkan kekal selama-lamanya. Kami yang percaya dan sangat diberkati Tuhan bersama berkata, Amin.